Baik, bismillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik anak Ustadz rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada hari ini Ustadz juga akan menjelaskan ya materi terakhir dari semester ini, yaitu materi kita as-sahih li ghairihi dan al-hasan li ghairihi. Baik, Ustadz juga perlu menyampaikan kepada kalian berkaitan dengan hal-hal yang kemungkinan besar menjadi soal ujian. Naam. Jadi coba kalian ingat-ingat ya, pelajaran yang pertama itu tentang as-sahih li zatihi. Atau hadis sahih ya, li dzatihi. Ini yang pertama. Orang yang kedua al-hasan li dzatihi. Baru yang ketiga hadis sahihul isnad, hadis hasanul isnad. Kemudian as-sahih li ghairihi, terakhir al-hasan li ghairihi. Naam. Jadi inilah poin besar yang kita pelajari di penghujung semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Nah, jadi ini coba kalian kuasai dengan baik. As-sahih li zatihi, al-hasan li zatihi, kemudian hadis sahihul isnad, hadis hasanul isnad, as-sahih li ghairihi, dan al-hasan li ghairihi. Baik. Ustaz anggap bahwasanya kalian telah memahami as-sahih li zatihi, al-hasan li zatihi, hadis sahihul isnad, hadis hasanul isnad. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran as-sahih li ghairihi dan al-hasan li ghairihi. Baik. Kita lihat di buku panduan. As-sahih li ghairihi, ta'rifuhu, penjelasannya atau pengertiannya, huwal hasan li zatihi. Ini di garis bawahi. Huwal hasan li zatihi idza ruwiya min tariqin akharin. Ini ada yang kurang. Ini harus ada kata an di sini. An mislihi au aqwa minhu. Ya, ini dia. Wal hasan li dzatihi idza ruwiya min tariqin akhar an mislihi au aqwa minhu. Hadis sahih li dzatihi, ini dia, yaitu hadis hasan li dzatihi. Jadi sebenarnya hadis sahih li ghairihi ini sebenarnya adalah hadis hasan. Idza ruwiya, apabila diriwayatkan, min tariqin akhar, dari jalur periwayatan yang lain, dari yang semisalnya atau yang lebih kuat atau yang lebih kuat darinya. Baik, saya akan tuliskan di sini biar kalian lebih paham. Jadi ini teks bahasa Arabnya ya, kita copy, kita salin, kita masukkan kemari.
nggak terbaca tapi ya. Oh, nggak mau dia. Oke. Coba kita copy di sini. Kita copy di sini. Oke, ini dia. Jadi hadis hasan li zatihi, hadis sahih li ghairihi, ini sebenarnya adalah hadis hasan li zatihi. Dia menjadi sahih li ghairihi apabila ya ada jalur lain yang semisal dengannya atau ada jalur lain yang lebih kuat darinya. Itu dia pengertiannya. Ya. Hadis hasan li zatihi yang memiliki jalur riwayat lain yang sama kuatnya atau lebih kuat derajatnya. Ini dia. Ini maksud dari hadis sahih li ghairihi. Ini dia. Jadi kalau seandainya kalian nanti membaca buku hadis atau membaca buku-buku agama, kemudian nanti di sana ada tulisan hadis sahih li ghairihi, maka kalian dapat mengetahui bahwasanya hadis ini sebenarnya derajatnya hasan. Ya, itu dia, derajatnya hasan. Akan tetapi karena ada jalur riwayat lain, yang sama kekuatan sanadnya atau lebih kuat lagi sanadnya, derajatnya lebih kuat, maka akhirnya naiklah yang hasan ini menjadi sahih. Namun bukan sahih secara zat, namun sahih li ghairihi. Li ghairihi ini bisa kita artikan gini. Coba di sini ya. Li ghairihi bisa kita artikan apa? Karena jalur lain. Nah, ini dia. Nah, ini jadi hadis sahih karena jalur lain. Jadi sahihnya karena apa? Karena jalur lain. Karena adanya jalur lain. Itu dia. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Suratuhu, ini gambarnya. Ya, ini dia. Hasan li zatihi zaid ditambah hasan li zatihi menjadi sahih li ghairihi. Nah, ini dia. Ya, gampang ini. Hasan li zatihi ditambah hasan li zatihi sama dengan sahih li ghairihi. Baik, kemudian derajatnya, kedudukannya, martabatuhu, kedudukannya a'la minal hasan li zatihi. Kedudukannya dia lebih tinggi derajatnya daripada al-hasan li zatihi. Wadunas sahih li zatihi, namun tetap di bawah sahih li zatihi. Itu dia. Jadi kalau misalnya Ustaz urutkan misalnya ya, kalau misalnya Ustaz urutkan di sini, kalau misalnya kita urutkan, peringkat nomor 1 itu adalah sahih li zatihi. Ini dia. Baru peringkat yang kedua adalah sahih li ghairihi. Nah, ini dia. Baru yang ketiga hasan li zatihi. Ini dia kalau kita bilang kedudukan derajat suatu hadis. Nah, jadi sahih li zatihi ini number 1, nomor 2-nya sahih li ghairihi, yang ketiganya baru hasan li zatihi. Baik. Kita lanjutkan. Sebab penamaan, kok ada pula nama sahih li ghairihi? Ini jawabannya. An-nasihah lam ta'ti minas sanadil awal. Nah, ini karena kesahihan itu tidak datang dari sanad yang pertama. Wa inna ma ja'at min indimami ghairihi lahu. Jadi kesahihan itu datangnya dari pengumpulan
ya pengumpulan jalur lain terhadap hadis itu. Jadi setelah dikumpulkan jalur lain dari hadis itu, nah diangkatlah derajatnya. Itu dia. Namun pada asalnya itu hasan, baru ada yang menguatkan. Ini macam mana ya? Ada sebuah hadis, hadisnya kuat, hadisnya hasan ini, tapi ada penguatnya. Ada penguat hadis ini. Oh, ini macam mana ini? Apa kita katakan sahih? Oh, enggak bisa. Jadi hasan aja. Ya enggak juga. Ya udah, kita namakan menjadi apa? Sahih li ghairihi. Dia sahih karena lebih kuat daripada hasan. Naam. Namun bukan li zatihi, bukan secara zatnya, namun karena ada jalur yang lain. Itu dia. Misaluhu, contohnya. Ini contohnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin, akhrajahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kalau bukan memberatkan atas umatku, kalau tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan suruh mereka bersiwak. Tahu siwak ya? Nah, yaitu batang yang biasa digunakan untuk, atau ranting ya, ranting tumbuhan khusus yang digunakan untuk membersihkan gigi, siwak ya, kok di Arab banyak itu. Naam, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak melaksanakan sholat. Nah, ini hadis derajat asalnya adalah hasan. Namun karena ada jalur yang lain yang menguatkan hadis ini, nah naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Nah, yang perlu kalian ketahui nak ya, mau dia itu hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi, ini termasuk hadis-hadis yang harus diamalkan. Jadi untuk tingkatan hadis ini ya, sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, sama satu lagi nanti hasan li ghairihi. Ini semua adalah deretan derajat hadis yang wajib diamalkan. Yang wajib diamalkan dan dijadikan hujjah atas setiap muslim. Ini dia. Ini diingat baik-baik ya. Diingat baik-baik. Sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi, ini 4 kategori hadis yang diterima. Wajib diamalkan. Naam. Kemudian kita lanjutkan. Hasan li ghairihi. Baik. Apa itu hadis hasan li ghairihi? Penjelasannya. Ta'rifuhu, ini pengertiannya. Huwal haditsud dhaif. Nah, ini perlu garis bawahi. Al hasan li ghairihi huwal haditsud dhaif. Dialah hadis yang lemah. Hadis ini lemah, dhaif. Lemah. Yang mana hukum asalnya tidak boleh diamalkan. Gitu kan? Hadis dhaif, hukum asalnya enggak boleh diamalkan. Namun hadis dhaif ini idza ta'addadat turuquhu, apabila jalur periwayatannya banyak, ta'addadat, banyak, berbilang, 2, 3, 4, 5 mungkin, itu dia. Namun secara sanad hadisnya lemah. Secara sanad hadisnya lemah. Tapi jalurnya banyak. Nah, macam mana ini? Nah, yang perlu diingat, walam yakun sababu dha'fihi fisqar rawi au kadzibah. Yang perlu digaris bawahi ini. Betul hadisnya dhaif.
Namun dhaifnya karena apa? Kalau bukan karena sebab fasiknya rawi atau rawi itu terkenal pendusta, maka itu dhaif yang ringan. Sehingga dhaif yang ringan ini kalau banyak jalurnya, maka dia naik menjadi hasan li ghairihi. Saya ulangi sekali lagi. Jadi hadis hasan li ghairihi ini adalah hadis dhaif yang banyak jalurnya, banyak jalur periwayatannya. Namun sebab kedhaifan hadis itu bukan karena rawinya fasik dan rawinya pendusta. Rawinya soleh, cuman mungkin ingatannya kurang. Itu dia. Berarti apa? Rawinya tetap adil. Adil itu dia Islam, balik, berakal, kemudian tidak fasik. Terus satu lagi akhlaknya bagus. Namun dari sisi hafalan dia kurang. Nah, jadi kalau yang seperti ini maka dhaifnya ringan. Nah, itu dia. Sehingga kalau banyak jalur periwayatannya, maka naiklah derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Oke, baik, ini contohnya suratuhu. Dhaif ditambah dhaif sama dengan hasan li ghairihi. Itu dia. Namun ingat ya, dhaif ini dhaif yang ringan. Dhaif karena hafalan rawinya yang kurang. Karena dobetnya yang kurang. Itu aja. Itu dia sebab dhaifnya. Ringan. Namun kalau rawinya terkenal dengan fasik, pendusta, nah maka ini meskipun banyak jalurnya, agak berat dia dinaikkan menjadi hasan li ghairihi. Itu dia. Baik. Ini kita jelaskan sedikit lagi martabatuhu, kedudukannya, adna martabatan minal hasan li zatihi. Kedudukannya ini di bawah dari hasan li zatihi. Adna di bawah kedudukan hasan li zatihi. Hukumnya apa? Huwal maqbul alladzi yuhtajju bihi. Nah, ini ingat baik-baik. Hadis hasan li ghairihi ini diterima dan dijadikan hujjah. Wah, itu dia. Ingat ya. Kemudian sebab penamaannya sama kayak pertama tadi, bahwasanya dia menjadi hasan ini bukan karena sanad yang pertama, namun karena ya berkumpulnya jalur-jalur lain terhadap hadis itu sehingga naiklah dia. Namun sekali lagi diingat, sebab kedhaifannya bukan karena yang lain, melainkan karena lemahnya hafalan rawi itu. Baik, contohnya, misalnya ini contoh hadisnya. An Amir bin Abi Rabi'ah anna imra'atan min bani Fazarah tazawwajat an ala na'lain. Faqala Rasulullah SAW, araditi min nafsiki wa maliki bi na'lain? Qalat na'am. Qala fa'ajaza. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu. Contoh hadisnya dari Amir bin Abi Rabi'ah. Nah, ini ada nama Rabi'ah di sini ya, masya Allah. An Amir bin Abi Rabi'ah annam ro'atan, bahwa ada seorang wanita dari Bani Fazarah yang menikah, namun maharnya sepasang sendal. Maka Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada wanita itu, wahai wanita, apakah engkau ridho dari jiwamu dan hartamu dengan mahar sepasang sendal? Kata perempuan ini, na'am, iya, saya ridho. Maka akhirnya Rasul pun ya membolehkan ya pernikahan dengan mahar sepasang sendal. Ini hadis riwayat At-Tirmizi dan dihasankan oleh beliau. Namun menurut ulama hadis ini dhaif, namun karena banyaknya jalur periwayatan
dan dhaifnya pun dhaif yang ringan, maka naiklah dan menjadi hasan li ghairihi. Baik, jadi masya Allah ya. Jadi ternyata menikah itu bisa hanya dengan sepasang sendal sebagai mahar. Kalau ternyata si perempuannya ridho. Nah, jadi Akmal nanti rencananya kalau mau menikah, kayak mana maharnya? Sepasang sandal atau sepasang cincin berlian? Kok dia mau ya? Masya Allah. Taib, taib, taib. Robiah sendiri nanti kalau misalnya mau menikah, kayak mana maharnya? Sepasang sendal atau sepasang berlian? Gimana? Masya Allah. Sendal berlian ya. Wah, tayyib, tayyib, tayyib. Kalau Rifki Hafiz macam mana? Kalau nanti menikah, maharnya sepasang sendal atau sepasang berlian? Apa? Bingung? Oke, tayyib, tayyib. Barakallahu fik ya. Naam. Jadi dari penjelasan Ustadz ini, ya Ustadz mau mengunmute-kan dulu semua peserta ya, supaya Ustadz bisa tanya-tanya. Jadi materi kita sudah selesai sampai dengan Al-Hasan ya lizatihi. Nah, oleh karena itu Ustadz ingin menguatkan ya sekali lagi kepada Ustadz semua. Nah, tergantung dengan pemahaman. Nah, jadi untuk akmal ridho mengenai sahih lizatihi, antum sudah paham? Jawabannya cuma dua ya. Paham, belum paham. Untuk sahih lizatihi sudah paham, Akmal? Akmal? Oke. Hasan lizatihi sudah paham? Paham? Sahihul isnad paham? Belum. Hasanul isnad? Sahih li ghairihi? Hasan li ghairihi? Oke, Robiah. Dari 6 materi ini, mana yang antum nggak paham? Oke. Rifki Hafiz, antum yang mana yang belum paham? Rifki Hafiz? Dari 6 materi kita, sahih li zatihi, hasan li zatihi, sahihul isnad, hasanul isnad, sahih li ghairihi, hasan li ghairihi, mana yang enggak paham? Yang mana Rifki? Yang enggak orang paham? Lama? Hah? Nah, bingung jawabnya ya. Gilang, antum mana yang enggak paham Gilang? Yang ada isnad-isnadnya. Oh, oke oke, baik. Naam. Isnadnya ya. Oke, Zaki Syahidan, mana wajah antum? Zaki Syahidan. Zaki Syahidan. Nah, antum mana yang enggak paham? Oke. Dafa alif, antum mana yang enggak paham dafa alif? Paham semua? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Nah, jadi gini. Oke oke baik. Jadi gini, untuk mengenai sahihul isnad dan hasanul isnad, nah, kalau hadis sahih kan 5 syaratnya. 5 syarat hadis sahih. 5 syarat hadis hasan. Ya kan? Artinya kalau terpenuh 5-5-nya, maka dikatakan dia sahih, dikatakan dia hasan. Namun kalau terpenuhi cuma 3 yang terpenuhi, maka dikatakan sahihul isnad atau hasanul isnad.
Yang tiga ini apa aja? Nah, yang tiga ini apa aja? Yang pertama, bersambungnya sanad. Yang kedua, rawinya adil. Yang ketiga, rawinya dobit. Udah. Kalau cuma tiga ini yang terpenuhi, maka dikatakan dia sahihul isnad dan hasanul isnad. Paham? Robiah. Gilang paham? Paham? Robiah? Mana nih Robiah nih suaranya? Belum ada. Belum? Sekali lagi nih saya jelaskan. Sekali lagi ya. Dengarkan baik-baik. Kan ada 5 syarat hadis sahih. Ada 5 kan? Naam. Kalau 5-5-nya terpenuhi, maka dikatakan hadisnya sahih atau hadisnya hasan. Namun kalau hanya terpenuhi 3, maka dikatakan dia sahihul isnad atau hasanul isnad. Nah, itu dia. Yang 3 ini apa aja? Nah, apa tuh? Syarat hasan sama sahih sama-sama 5, Sat. Sama-sama 5. Cuman beda nanti cuma di dobet aja nanti bedanya di dobet. Dobet rawinya bentuk beda cuman. Itu makanya sama syaratnya. Itu ya. Adapun untuk yang sahihul isnad atau hasanul isnad dia cuma 3 terpenuhi. Nah, itu dia, yaitu bersambung sanad, baru rawinya adil dan rawinya dhabit. Dah itu aja. Maka dia dikatakan sahihul isnad dan hasanul isnad. Namun tipe yang sahihul isnad dan hasanul isnad ini enggak bisa dijadikan sebagai hujah. Belum bisa diamalkan. Nah, itu ada bedanya dia. Kalau hadis sahih zatihi jelas diamalkan. Hadis hasan li zatihi jelas diamalkan. Sahih li ghairihi diamalkan. Hasan li ghairihi diamalkan. Namun untuk sahihul isnad atau hasanul isnad belum bisa diamalkan. Itu dia. Tingkat paling rendah berarti sudah. Naam. Tingkat paling rendah dari sahih. Iya betul. Oke, demikian saja dari Ustadz ya. Gimana? Hadisnya? Nah, itu sebenarnya banyak. Itu bisa antum baca nanti kalau antum cari di namanya carihadis.com. Nanti antum bisa dapat di namanya itu Musnad Ad-Darimi. Atau kalau antum punya nama aplikasi 9 Imam, nanti bisa dicari itu namanya Musnad Ad-Darimi. Itu dia. Bisa antum cari di situ banyak tuh hadis yang sahih isnad atau hasanul isnad. Iya, karena dia ada syad namanya. Dia syad dan dia itu illah. Itu dia. Kalau untuk apa? Iya, di dobet aja bedanya di dobet. Namun untuk syad dan untuk illah kedua-duanya memiliki, sehingga hadis itu jadinya lemah dia. Nah, jadi secara derajat dia itu lemah. Meskipun sanadnya sahih, sanadnya hasan. Oke? Demikian dari Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada antum semua yang telah mengikuti sampai selesai. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.